bermanfaat lisairil muslimina untuk semua orang Islam. Ya, itu pembukaannya ya. Jadi kitab ini nanti kalau ada tulisan dalam kurungnya berarti itu dinukil. Tapi kalau nggak ada berarti dari mana? Dari penjelasan guru-gurunya. Ya, bab 1 mulai 1 sekarang. Fadlu Ramadan. Sampai jam 9.30 kan? Ya. Ya. Kamu pulangnya kemana ini? Jauh nggak? Yang Agung? Nggak apa-apa tapi? Setengah 10 nggak apa-apa ya? Nggak apa. Ya, mulai ya Ramadan sekarang. Fadlu Ramadan. Biar kamu nggak tidur-tiduran mulu kalau bulan Ramadan. Ini coba kita perhatikan ya. Wa fi fadli siyami Ramadan. Dan itu di keutamaan puasa Ramadan, warodat ahaditsu katsiratun. Warodat telah datang apa hadisu beberapa hadis katsiratun yang banyak. Minha diantaranya apa? Diantaranya apa? Hadis. Diantaranya hadis qauluhu alaihi salatu wassalam. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man barang siapa soma yang berpuasa siapa man ramadhana puasa Ramadan imanan karena iman wa ihtisaban dan mengharap pahala dari Allah, ghufira maka diampuni siapa lahuman ghufira maka diampuni lahu bagiman apa ma dosa takut dama yang telah lalu min dan bi dari dosa-dosanya man tafakun alaih. Waqala aidon, waqala dan bersabda Nabi juga ada hadis juga aidon, inna fil jannati baban, inna fil jannati sesungguhnya fil jannati di surga itu baban ada pintu Yukalu dikatakan atau dinamakan lahu bagi bab apa arroyanu royan. Yadkhulu yang masuk minhu dari bab siapa as-shaimuna orang-orang yang berpuasa yaumal kiamati pada hari kiamat. Fa idza dakhaluhu apabila telah masuk siapa as-shaimun. Fa idza dakhaluhu apabila telah masuk siapa as-shaimun hu terhadap bab uhliqa maka ditutup apa dzalikal babu pintu tersebut. Falam yadkhul dan tidak masuk minhu dari bab siapa ahadun seseorang. Jadi nanti di surga itu ada pintu. Nama pintunya adalah Ar-Royan. Pintu itu nanti yang memanggil orang-orang yang berpuasa. Coba, pintu surga ada berapa? 8. Kalau pintu neraka ada berapa? 7. Masa kamu lupa? Baru kemarin ya. Pintu neraka ada 7. Pintu surga ada. Kenapa? Kok pintu surga ada 8, pintu neraka ada 7? Kenapa? Kok banyakan surga? Ini menunjukkan bahwa rahmat Allah itu lebih besar. Buktinya neraka aja pintunya ada 7. Pintu surga ada pintu 8 itu pintunya apa aja? 1. Apa? Bukan, pintu surga, pintu surga. Pintu surga 1 Ar-Royan jelas. Nanti orang-orang yang berpuasa itu nanti dipanggil oleh pintu Ar-Royan. Ar-Royan berapa lagi? Ada babus sholat. Pintu sholat. Nanti ada juga babus sodako. Nanti ada babul jihad. Nanti ada babul aiman. Ada babul kadhiminal ghaidho. Ada juga. Nah ini ada 6 ya 6. Nah yang 8 itu berbeda pendapat ulama. Ada yang mengatakan babul zikri. Ada yang mengatakan babul taubati. Ada yang mengatakan babul ilmi, ada yang mengatakan babul haji. Jadi yang 6 sepakat, tapi yang 2 ini beda-beda. Jadi yang pertama tadi apa? Babus sholat.
babus sodako, babul jihad, terus pintu babur royan, terus babul aiman, yang 6 babul kadhimina wal ghaidha. Nah, yang 7 dan 8 ini macam-macam namanya, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan babul zikri, ada yang mengatakan babul taubati, ada yang mengatakan babul ilmi, ada juga mengatakan babul haji. Kira-kira kamu pantasnya masuk yang mana, Rusli, pantas? Ayo, pantas masuk yang mana kamu coba? Babul ilmi yang nggak berilmu, babul jihad kita ini nggak pernah jihad ya. Apa coba ayo? Babul haji, ya boro-boro haji. Apa coba kira-kira? Ayo, kamu apa? Pintu apa kira-kira yang kamu mau masukin apa? Babus sedekah? Apa sering sedekah? Setiap hari sedekah? Apa? Babul apa kira-kira kamu yang masuk nanti babu apa? Yang kamu rencanakan itu loh. Kamu masa nggak punya rencana masuk surga? Apa lewat pintu mana aja? Ya malah nggak boleh mana aja wong. Yang dituju aja nggak dapet kok. Ayo pintu apa yang kamu mau? Apa? Apa Zal? Kamu Zal? Hah? Pintu apa Zal? Kamu masuk? Puasa. Insya Allah nanti masuk yang puasa babur royan. Itu manggil orang-orang yang ahli puasa. Nah kamu puasa Senin Kamis berarti setiap hari? Enggak juga. Oh puasa Ramadan. Jarang. Gak apa-apa ya. Paling enggak Ramadan. Nah ini Ramadan itu wajib. Maka nanti bagaimana kelas-kelas puasa di sini juga. Ayo kita amalkan. Sama-sama bareng-bareng mengamalkan. Pintu banyak banget. Itu masa kita nggak bisa masuk. Yang cocok yang mana kira-kira gitu ya. Loh, Pak nanti kalau dipanggil, dia manggil, kalau gitu saya langsung masuk aja. Oh nggak bisa. Di sana itu jujur-jujur, orang sudah nggak bisa bohong. Begitu panggil sholat, pintu sholat memanggil, siapa yang sholat ayo masuk melalui pintuku. Kalau kamu nggak biasa sholat, ya nggak bisa. Kalau kemudian pura-pura, ya kalau di dunia pura-pura bisa. Sono nggak bisa pura-pura. Oh ditempelin sama malaikat kamu macam-macam. Wah ini pura-pura ini tahu semua udah. Jelas di sana nanti. Ya kan? Kita di dunia ini kayak orang tidur, kayak orang mimpi. Fa'idha mata intabah. Kalau sudah mati baru nyata. Di dunia ini enggak ada yang nyata enggak. Yang nyata itu kan menurut kita saja ya kan. Tapi hakikatnya enggak ada yang nyata. Yang asli itu enggak ada yang asli. Dulu kan pada saya sampaikan begitu kan. Apa aja buktinya gampang rusak. Katanya sedih, enggak ada sedih itu. Sedih itu cuma paling ya sedih paling berapa. Hakikatnya orang sedih itu enggak begitu. Hakikatnya orang sedih itu bisa tidur apa enggak? Enggak bisa. Tapi kalau ada orang sedih, kira-kira dia nangis terus berapa hari kira-kira? Sampai kira-kira 5 hari? Enggak, pasti ngantuk lah dia kan? Ya, paling 2 hari. Enggak sampai 2 hari biasanya kok. Paling sehari 24 jam ketiduran kan? Nah ketiduran loh. Masa orang sedih kok bisa tidur? Orang sedih bisa tidur apa enggak? Ya enggak bisa, tapi dia bisa tidur. Berarti apa? Sedihnya itu enggak hakiki. Senang, orang senang. Bisa enggak tidur orang senang? Bisa. Kamu kalau pacaran bisa ketiduran enggak? Kan senang kan, Jal, ya kan? Lah ya itu kan enggak bisa itu, enggak bisa. Nah, itu berarti enggak hakiki. Buktinya apa? Buktinya saking senangnya kok bisa tidur. Pesta itu seseneng-senengnya pesta paling 24 jam. Tetap aja nanti ada tidurnya. Katanya seneng kok tidur. Itu namanya apa? Enggak hakiki. Wa idza matu intabah. Nanti itu begitu. Kalau sudah mati maka nyata semua di sana. Lagi, ada hadis lagi. Wa fil hadisil qudsi, dan di dalam hadis qudsi. Kullu amali ibni Adam lahu illa shauma fa innahu li wa ana ajib. Setiap amalnya anak Adam itu ya lahu untuk anak Adam. Illa shauma, kecuali puasa. Fa innahu, sesungguhnya puasa itu li untukku, kata Allah.
Wa ana ajibi. Wa ana adapun aku itu ajibi. Akulah nanti yang akan memberikan pahala. Coba kamu kalau pahalanya sholat jamaah berapa? 27 derajat. Kalau sholat sendirian 1. Orang yang pergi dari haji atau umroh balik lagi ada balasannya apa seperti orang yang bayi yang baru dilahirkan. Yaumin waladatu ummu. Ya kan? Semua ibadah-ibadah itu diketahui balasannya. Tapi kalau puasa nggak ada yang tahu balasannya. Kata Allah, fa innahu li wa ana ajibi. Sesungguhnya puasa itu untukku, wa ana ajibi dan aku sendiri yang akan membalasnya. Nggak ada yang tahu puasa itu nggak ada. Sama-sama kita puasa berapa jam? Berapa jam dari jam berapa? Dari jam 4 ya, kira-kira jam 4 lah atau jam 5 lah gitu ya. Berapa jam? Jam 5 sampai jam 5 12 ya. 13 lah. Tapi 13 kan? Benar tapi. Kamu jurusan apa, Bi? Matematika? Agama? Enggak di ini. Kamu kuliah apa sekolahnya jurusan apa? IPS. Oh, bukan agama ya? Bukan matematika ya? Nah, coba sekarang. Sama-sama kita puasa mulai dari fajar sampai terbenamnya matahari. Memang sama. Durasinya sama. Tapi kualitasnya berbeda. Gak sama antara satu dengan yang lain. Terus berapa Pak? Ya nggak tahu. Tapi yang jelas puasa itu basisnya sabar. Basisnya kesabaran. Makanya puasa itu as-saumu rubu'ul iman. Asyamu rubu'ul iman. Kata Imam Ghazali, puasa itu seperempatnya keimanan. Kenapa? Karena basisnya sabar. Lah sedangkan gini. Iman itu satu ya. Separuhnya sabar. Ajaran keimanan itu separuhnya sabar. As-sabru nisful iman. Sabar itu separuhnya iman. Ya, jadi bulat ya. Terus kemudian diparuh. Separuhnya ini isinya adalah kesabaran. Separuhnya yang separuh dari keimanan berarti berapa? Seperempat. Ya kan? Seperempatnya itu isinya sabar, itu adalah puasa. As-saumu nisfus sabri. Kalau begitu seluruhnya berarti puasa itu seperempat dari keimanan. Karena kata Imam Ghazali, as-saumu rubu'ul iman. Puasa itu seperempatnya iman. Kenapa ya? Karena puasa itu separuhnya sabar, sedangkan sabar itu separuhnya fa qala al ulama. Tadi kan ada dalil begini kan? Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang membalasnya. Kan itu ya? Benar ya? Sesungguhnya puasa itu untukku. Lah kalau begitu apa sholat enggak untuk Allah? Pahalanya enggak dari Allah. Puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan pahala. Kalau begitu apakah sholat itu enggak diberikan pahala oleh Allah? Kata ulama begini, supaya kamu nanti kalau di debat orang bisa gitu loh, maksudnya itu ngerti alasannya. Kola berpendapat siapa ulama. Anna hadil idhofata, sesungguhnya idhofah ini idhofatu tasrifin, itu idhofah kemuliaan atau memuliakan. Wa illa apabila tidak, kalau enggak idhofah tasrif, maka orang akan mengatakan aneh-aneh. Fa inna kullal a'mali, maka sesungguhnya setiap amal-amal itu lahu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaqaulina, seperti ucapan kita lil Ka'bati, kepada Ka'bah. Ka'bah itu disebut apa? Baitullah. Lil Ka'bati Baitullah, rumahnya Allah. Apakah Allah itu berumah di sana? Enggak, tapi disandarkan itu saking mulianya Ka'bah. Kamu belajar di mana? Belajar saya di Subono.
Apakah kamu hanya belajar di Subono? Enggak, kadang-kadang belajar di rumah, kadang-kadang gurunya guru yang lain. Juga dulu pernah masuk ini. Tapi kenapa begitu? Itu tasyrif, disandarkan kepada dimuliakan. Penyandaran kemuliaan. Penyandaran ke Subono berarti ya penyandaran kepada kebesaran, kira-kira begitu. Atau apa? Pendidikan yang kamu cintai atau bagaimana terserah. Yang jelas pendidikan kamu tidak hanya dari Subono. Ini juga begitu. Pahala sholat itu, pahala puasa dari Allah, bukan kok pahala yang lain nggak datang dari Allah, enggak. Tetap pahala dari. Fadhi adapun ini Baitullah itu idhofatu tasyrifin, idhofat tasyrif. Jadi sandaran kemuliaan. Wa ila apabila tidak, fa inna jami'al kauni sesungguhnya semua alam, wama dan apa saja fihi di dalam kaun itu milikullah, miliknya Allah. Allah semua ini miliknya Allah. Maka terus kemudian kalau Allah di sana yang ini miliknya orang lain, enggak. Jadi sekali lagi kalau nanti ada dalil yang mengatakan bahwa puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Oh berarti yang lain nggak dibalas oleh Allah. Bukan itu, bukan maksudnya. Saking mulianya puasa, maka puasa itu disandarkan kepada Allah langsung yang memberikan pahala. Paham ya? Paham ya? Kira-kira begitu. Yang penting paham. Wa misaluhu adapun contohnya itu kaulihi, firman Allah Ta'ala naqatallahi wa suqiyaha. Untanya Allah. Masa untanya Allah? Lah berarti nanti Allah ada sapi, ada hewan-hewan yang lain bukan milik Allah berarti. Nah, makanya itu penyandarannya itu litas. Wakilah dan dikatakan dianau karena sesungguhnya saum itu amalun syariyun, itu amal yang rahasia. Bainal abdi antara seorang hamba warabbi dan Tuhannya. Jadi itu puasa itu sangat rahasia antara seorang hamba dengan Tuhannya. Nggak ada yang tahu kamu puasa atau enggak, itu nggak ada yang tahu, apalagi orang tuamu, nggak ada yang tahu. La yatlau alaihi illa alamul ghuyub. La yatlau tidak mengetahui alai atas saum siapa illa alamul ghuyub kecuali alam-alam yang gaib. Maksudnya itu alam-alam yang gaib itu ya kalau malaikat ya tahu. Wakilah ghairi dzalik. Wakilah dan dikatakan ghairi dzalik selain pendapat saya tersebut. Abil hadisi, dalam hadis lagi ini kan berbicara tentang keutamaan bulan puasa. Lau alimat ummati, andaikan mengetahui siapa umatku, ma terhadap kemuliaan, ma terhadap sesuatu, fi Ramadhana di dalam bulan Ramadan, latamannat, nah gitu ya, latamannat maka sungguh akan berangan-angan atau berandai-andai. Siapa umat, annasanata sesungguhnya 1 tahun. Kula seluruhnya sana itu Ramadan dibikin Ramadan. Annasanata kula itu Ramadan dibikin Ramadan. Jadi kalau andaikan kita tahu bahwa kemuliaan bulan Ramadan itu luar biasa, kita pengennya Ramadan terus, puasa terus. Kamu seneng nggak puasa? Bulan Ramadan seneng nggak? Emang bener. Puasa seneng. kamu yang mau masuk surga lewat pintu royan, Zal. Kamu harus ngomong senang, kalau nggak senang keliru kamu ya. Senang ya? Pengen lebaran nggak? Pengen cepat-cepat lebaran apa nggak? Hah? Enggak, bener wi. Kalau mengatakan senang berarti nggak pengen lebaran. Kalau lebaran kamu seneng gak sih? Lah ini dia, lebaran seneng berarti lebaran itu ngilangin puasa. Lebaran itu menandakan bahwa selesainya bulan Ramadan. Kok seneng? Nah, berarti seneng apa? Seneng kok. Kamu nanti masuk pintunya pintu apa jadinya, Zal? Hah?
Lau alimat ma fi min ramadhana. Kok min ramadhana? Min mudha'afatil a'mali sholihati wal faridati. Lau alimta gitu aja. Lau alimta andaikan mengerti siapa engkau ma sesuatu atau kebaikan di dalam bulan Ramadan. Min mudha'afatil a'mali, yakni dilipat gandakannya amal-amal sholihati yang soleh, wal faridoti fihi, wal faridoti dan amalan fardu fi di dalam bulan Ramadan bisa ba'ina faridotan, dilipat gandakan 70 kali lipat faridotan, fima siwau fima di dalam sesuatu siwau selain bulan Ramadan. Wa huwa adapun Ramadan itu syahrun bulan, awaluhu awalnya Ramadan itu rahmatun rahmat, wa satu adapun tengah-tengahnya Ramadan itu maghfiratun ampunan, wa akhiruhu adapun akhirnya Ramadan itu itkun minan nari pembebasan dari api neraka. Jadi bulan Ramadan itu besar sekali keutamaannya. Bahkan ada yang mengatakan begini, satu kali ngamal itu dilipat gandakan oleh Allah 1000 kali. Jadi kalau kamu sholatnya 1 rakaat di bulan Ramadan, sama aja di luar Ramadan sholat 1000 rakaat. Kamu kok ngaji cuman 1 jam, sekarang ngaji 1 jam ya, di luar Ramadan sama aja dengan kamu ngaji 1000 jam. Berapa itu 1000 jam? Berapa tahun 1000 jam? Kalau kamu ngajinya sehari sama dengan 1000 hari. Oh, 1000 tahun. Kalau ngaji sehari sama aja dengan 1000 hari. 1000 hari berapa tahun? 83, kurang lebih 83 tahun. Loh, coba. Nah ini nanti ngaji 10 hari, mamanya berarti sama aja dengan berapa tahun? Kok bisa itu loh? Mana sih kamu? Gimana coba? Ayo. Ngaji 10, ngaji sehari sama dengan 83 tahun. Kalau ngaji 10 hari berarti sama aja dengan 10 hari berarti sama dengan 830 tahun. Coba. Siapa orang yang bisa ngaji 830 tahun kalau enggak ngaji di bulan Ramadan? Ngaji itu pahalanya besar sekali. Andaikan orang itu enggak ngaji, enggak ngerti apa-apa, ya. Hikmatu shaumi asyar'iyatu wa tibiyatu wa alam.